أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah
min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak sekalian wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, di malam yang ke-22 di bulan Dzul Hijjah 1445 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita diberikan kemudahan taisir oleh Allah untuk bisa hadir ke tempat ini di Masjid Wahidatul Ummah untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, sholat maghrib dan insyaallah sholat isya, dan sebagaimana kebiasaan kita di malam Ahad memanfaatkan antara waktu maghrib dan isya guna duduk bermajlis, menelaah dan mempelajari hadis-hadis yang mulia yang datang dari Rasul yang mulia, Nabi kita yang tercinta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Imam Nawawi seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat tahun 676 Hijriah, yang telah mengumpulkan untuk kita hadis-hadis dalam buku yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang mana taman ini kebunnya orang soleh, berisikan sabda dari penghulu para rasul, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir kita membahas, ya, dalam pertemuan kita yang paling terakhir 2 malam Ahad yang lalu kita membahas faedah-faedah yang terkait dengan hari tasyrik, ya. Kita tidak sempat membahas kitab Riyadhus Shalihin. Namun dalam pertemuan kita yang paling terakhir dalam pembahasan tentang Riyadhus Shalihin ini, kita sudah menyelesaikan pembahasan bab yang ke-231, yaitu bab tentang keutamaan memberikan buka puasa, ya, keutamaan memberikan buka puasa dan keutamaan orang yang orang lain berbuka di sisinya. Nah, itu kita sudah bahas hadis-hadisnya. Maka sesuai dengan urutan, sekarang kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu bab tentang i'tikaf. Ya, kita telah menyelesaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab tentang puasa. Informasi dari sebagian ikhwah bahwa ada satu hadis yang luput dari pembahasan kita di bab yang sebelumnya, ya. Jadi bab tentang keutamaan memberikan buka puasa itu di bab bernomor 231. Namun ternyata di bab sebelumnya, bab yang ke-230 tentang keutamaan puasa 3 hari dalam sebulan, ada satu hadis yang paling terakhir yang luput untuk kita bahas atau belum sempat kita bahas dalam pembahasan bab 230 tersebut, dan kita langsung melangkah ke bab 231.
Maka ya sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang i'tikaf, tidak mengapa kami menyelesaikan dulu sedikit tentang bab ke-230 dan secara khusus hadis yang ke-1264. Hadis ke-1264, hadis yang paling terakhir dalam bab tentang keutamaan puasa 3 hari dalam sebulan. Hadisnya hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuftiru ayyamal biyad. Beliau tidak pernah tidak puasa, beliau tidak pernah buka, dalam artian selalu saja berpuasa, ayyamal biyad, pada hari-hari putih, fi hadarin, dalam keadaan hadar, dalam keadaan hadir, artinya dalam keadaan domisili, tidak safar, wala safarin, dan juga sampai dalam keadaan safar pun beliau tetap berpuasa 3 hari sebulan, secara khusus di hari-hari biyad, hari-hari putih. Rawahun Nasa'i, dan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i bi isnadin hasan, kualitas sanadnya itu hasan. Ya. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita terangkan tentang hadis ini. Pertama, terkait dengan derajat hadis ini. Seperti yang kita dengarkan tadi, menurut Imam Nawawi, hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i ini hadisnya hasan. Tapi ya, berdasarkan penelitian para ulama kita yang lainnya, bahwa dalam hadis kita ini sebenarnya ada kelemahannya, ada sanadnya yang lemah. Karena kalau kita perhatikan dalam sanad Imam Nasa'i, dalam sunan beliau, ada rawi yang bernama Ya'qub bin Abdullah Al-Qummi, dan juga guru beliau Ja'far bin Abil Mughirah Al-Qummi, dan keduanya ini dilemahkan oleh para ulama kita dari sisi hafalannya. Maka dari segi sanad sebenarnya hadis ini ada kelemahannya dan dilemahkan oleh sebagian ulama kita. Tapi Imam Nawawi mengatakan hadisnya hasan. Mungkin ya, yang beliau maksudkan hasan li ghairihi dengan periwayatan yang lain atau hadis-hadis yang lain yang dianggap semakna dengan hadis ini. Wa illa, ya, padahal sebenarnya hadis ini dari segi sanad ada kelemahan. Maka jika kita berpegang pada kelemahan hadis ini berarti tidak bisa dijadikan hujjah, ya, tidak bisa dijadikan hujjah dalam persoalan hukum. Namun mungkin kita bisa mengambil dari segi faidah tentang hadis ini. Seandainya pun kita katakan hadis ini hasan sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, ada beberapa hal yang perlu untuk kita terangkan. Di sini dikatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah berbuka, dalam artian tidak pernah tidak puasa pada hari-hari biyad. Kita sudah terangkan pada pembahasan bab yang terdahulu bahwa sunnahnya adalah berpuasa. Hadis-hadis yang sahih, yang jelas kesahihannya menunjukkan sunnahnya berpuasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. Ini tidak diperselisihkan oleh ulama kita tentang kesahihannya. Dianjurkan puasa 3 hari dalam sebulan. Adapun yang ada persoalan sedikit, apakah 3 hari dalam sebulan itu harus ditentukan waktunya di hari-hari putih ayyamul biyad, yaitu 13, 14 dan 15, ya, karena dinamakan dengan hari-hari putih karena pada saat itu malamnya bercahaya disebabkan bulan purnama.
tanggal 13 sudah mulai terang, bulan hampir sempurna. Tanggal 14, malam 14 lebih-lebih lagi, dan puncaknya malam ke-15 itulah purnama. Di situ terang, ya, terang keadaan, maka dinamakan hari-hari putih. Dan puasa di waktu itu dinamakan puasa di hari-hari putih. Kita sudah terangkan yang lalu, sebagian hadis menyebutkan secara khusus tentang itu, walaupun ada perselisihan tentang kesahihannya, dan banyak ulama kita menyebutkan bahwa lebih afdal jika kita mau puasa 3 hari dalam sebulan, kita memilih tanggal 13, 14, 15. Namun insya Allah tidak harus. Jika saja kita tidak sempat puasa 13, 14, 15, tapi kita tetap mau puasa 3 hari dalam sebulan, maka kita boleh memilih hari-hari yang lain. Dan kita juga sudah membahas hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya di tanggal-tanggal berapa saja Nabi kita berpuasa dalam 3 hari sebulan. Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan dalam hadis Muslim, lam yakun yubali min ayyi syahr yasum. Beliau tidak terlalu peduli, tidak terlalu mempersoalkan di hari berapanya, tanggal berapanya beliau berpuasa dalam 3 hari sebulan. Yang penting beliau usahakan puasa 3 hari dalam sebulan, tidak terlalu mematok, ya, harus tanggal 13, 14, 15. Apatah lagi kalau memang ada udzur-udzur khusus. Di antaranya adalah pada saat Dzulhijjah ini umpamanya, yang mau puasa 13, 14, 15 bisa? Tanggal 13-nya tidak bisa karena termasuk hari-hari tasyrik, ya, tidak bisa kita puasa di situ. Maka kalau kita mau puasa 14, 15 dan 16, ya, 14, 15, 16 atau 12-nya saja bisa. Tidak bisa juga karena masih hari tasyrik, ya, 14, 15, 16, ataupun bisa di hari-hari yang lainnya, ya. Maka, ya, jika demikian, bagaimana dengan hadis ini yang menyatakan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidak puasa di 3 hari sebulan, sampai-sampai pun beliau kalau dalam keadaan safar beliau juga tetap berpuasa. Nah, ini yang kita katakan jika melihat dari sisi sanadnya, ya, ada kelemahan dan tampaknya ada sedikit pertentangan dengan riwayat Imam Muslim dari Aisyah yang mengatakan bahwa beliau tidak terlalu mementingkan masalah tanggalnya, yang penting beliau puasa 3 hari dalam sebulan. Sehingga jika demikian berarti beliau tidak terlalu konsisten, ya, tanda kutip maksudnya, tidak terlalu mementingkan harus 13, 14, 15. Berarti beliau pernah tidak puasa tanggal 13, 14, 15, bertentangan dengan riwayat Abdullah bin Abbas ini. Dan apalagi dalam persoalan puasa dalam keadaan safar, bagaimana sebenarnya hukum puasa dalam keadaan safar? Boleh atau tidak boleh? Dianjurkan atau tidak dianjurkan? Hukum asalnya boleh saja, tapi puasa wajib pun ada keringanan untuk tidak puasa dalam keadaan safar. Apalagi puasa sunnah, ya, ada keringanan. Dan pada saat kita tidak berpuasa dalam puasa sunnah yang biasa kita kerjakan, maka insya Allah pahala kita tetap kita dapatkan walaupun kita tidak puasa dan tidak perlu kita mengqadha'nya. Ya, seperti umpamanya puasa hari Senin Kamis, kebetulan Senin kita sedang safar, maka kita tidak berpuasa pada waktu itu padahal kita konsisten, ya, artinya kita rutin mengerjakan, maka insya Allah tetap kita dapatkan dan tidak perlu kita mengqadha'. Dan demikian juga puasa 3 hari sebulan, ya, kita ketika biasanya kita puasa putih tapi kita tidak mengerjakannya pada hari tersebut, maka bisa, ya, bisa kita cari hari yang lain, ya, tidak harus kita memaksakan diri untuk berpuasa 13, 14, 15 berdasar sebagaimana yang difahami dari hadis ini.
ya. Kecuali ya dalam safar ini Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau ini memang relatif kuat dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Maka sebagian sahabat kadang atau dalam kondisi-kondisi umpamanya dalam kondisi jihad, apatah lagi dalam safar-safar jihad, umumnya sahabat itu buka puasa. Kalau Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau kadang tetap saja berpuasa ya. Tapi pernah juga berbuka ya, pernah juga berbuka. Jadi sebenarnya dalam keadaan puasa sunnah lebih lagi ada murunah, lebih fleksibel, ada keringanan lagi untuk tidak berpuasa pada waktu puasa sunnah. Kecuali puasa sunnah yang mungkin puasanya cuma sekali setahun ya, puasanya sekali setahun, seperti puasa kemarin, puasa Arafah ya. Ulama kita tetap menganjurkan kalau bisa tetap kita puasa biar kita dalam keadaan safar, karena tidak bisa diganti ya waktunya. Atau puasa Asyura nanti nih, puasa Muharram, maka sebagian sahabat atau sebagian salaf entah menghindari safar karena tidak diqadha puasa itu dan waktunya memang jelas, tanggalnya jelas, tanggal 10 Muharram, atau mereka tetap mengusahakan berpuasa walaupun dalam keadaan safar. Adapun puasa-puasa yang masih bisa ada alternatif pengganti dan bukan sekali setahun seperti puasa Senin Kamis kita atau puasa 3 hari sebulan, maka sebenarnya lebih ada keluasan di situ, lebih mudah, lebih fleksibel untuk kita tetap bisa berpuasa 3 hari sebulan tapi kita cari waktu lain. Tapi seakan-akan hadis ini sekali lagi mengatakan Nabi kita tetap berusaha puasa tanggal 13, 14, 15 biar dalam keadaan safar. Inilah yang kita katakan wallahu alam, dia ada sedikit pertentangan dengan hadis-hadis yang lebih sahih yang menjelaskan bahwa puasa 3 hari sebulan itu tidak harus pada tanggal 13, 14, 15. Itu sedikit ya tentang hadis yang tersisa, yang terluput pada pembahasan bab ke 230 ya. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti kita pada malam hari ini, yaitu kitab tentang i'tikaf. Dan kitab tentang i'tikaf ini cuma satu bab saja dan ada 3 hadisnya. Dan ini sekaligus yang menutup pembahasan tentang bab-bab keutamaan puasa ya. Jadi setelah ini nanti ada kitab tentang haji, nanti setelah itu ada kitab tentang jihad dan seterusnya ya. Jadi ini rangkaian bagian yang paling terakhir dari rangkaian hadis-hadis tentang keutamaan puasa dengan segala macam bentuknya. Namun perlu untuk selalu kita ingatkan bahwa kitab Riyadhus Shalihin ini beda dengan kitab Bulughul Maram umpamanya, beda dengan kitab Umdatul Ahkam, bahkan beda dengan kitab Lu'lu' wal Marjan umpamanya, yang pembahasannya lebih ditekankan pada hadis-hadis hukum, masalah-masalah fikih dan hukumnya. Kalau kita bahas kitab-kitab yang tadi Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, atau sampai pada pembahasan kita di Lu'lu' wal Marjan, itu kebanyakan penekanannya masalah hukum-hukumnya. Adapun Riyadhus Shalihin ini adalah kitab tentang at-targhib wa tarhib, tentang motivasi dan ancaman, kitab tentang fadhail a'mal. Maka pembahasan-pembahasan kita tentang puasa, tentang i'tikaf, tentang haji, jihad ya, dan masalah-masalah yang berikutnya itu kebanyakan fokusnya dititik beratkan pada motivasi ya untuk melaksanakannya ketika dia adalah kebaikan, dan peringatan, ancaman untuk meninggalkan ketika dia adalah dalam bentuk larangan ya. Maka di sini penekanan kita sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah hadis-hadis tentang keutamaan. Maka di sini kitabnya namanya kitab fadhail, kitab fadhail i'tikaf, fadhail shaum, fadhail haji dan seterusnya. I'tikaf ya, segera kita sudah pahami maksudnya. Intinya i'tikaf adalah fokus konsen berada di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tempatnya harus di masjid, dan keberadaan kita masjid itu dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti i'tikaf, ya, itu inti dari i'tikaf. Kita bahas hadis-hadisnya, ya. Insyaallah kita selesaikan secara singkat di pertemuan malam ini. Bab fadli al-i'tikaf, babu fadli al-i'tikaf, bab ke-232, bab tentang keutamaan beriktikaf. Hadis yang pertama dalam bab ini atau hadis yang ke-1268 dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qal, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, beriktikaf, al-ashral awakhir, di 10 malam terakhir min Ramadan, dari bulan suci Ramadan, ya. Biasanya ada kebiasaan Imam Nawawi dalam setiap menyebutkan bab-bab yang baru. Apa itu? Apa kebiasaan Imam Nawawi? Tidak selalu, tapi umumnya, biasanya sebelum beliau sebutkan hadis-hadisnya, beliau sebutkan apa dulu? Ayat-ayat Quran, ya, ayat-ayat Quran yang ada hubungan dengan pembahasan tersebut, ya. Tapi kali ini beliau langsung menyebutkan kepada kita ayat hadis-hadisnya. Pertanyaan, adakah dalil dari Al-Quran tentang i'tikaf, disyariatkannya i'tikaf, ataukah memang tidak ada sampai Imam Nawawi tidak sebutkan? Ada? Masya Allah. Ada? Tidak tahu. Masya Allah. Alhamdulillah. Beliau sudah siap tulis, ya. Anak kita ini sudah siap tulis. Ada, ya. Ya, Khairul, ada? Ada. Apa dalilnya? Ya, ahsan. Ulama kita berdalilkan di antaranya dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 187, ketika Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan jangan kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian sementara beriktikaf di masjid. Sementara kalian beriktikaf di masjid. Itu dalil tentang pensyariatan i'tikaf, ya. Larangan untuk menggauli istri, karena sebelum itu dikatakan kita dibolehkan untuk bergaul dan menggauli istri kita di malam-malam bulan suci Ramadan, ya. Tapi khusus bagi orang yang beriktikaf tidak boleh, ya. Khusus bagi orang yang beriktikaf tidak boleh mencampuri istrinya di malam-malam i'tikaf, ya, di malam-malam i'tikaf, atau di, ya, saat-saat di hari-hari ketika dia beriktikaf. Dan kata-kata wa antum fil masajid wa antum akifuna fil masajid, dalil bahwa i'tikaf itu cuma boleh di masjid saja, ya, cuma boleh di masjid saja. Akifun maknanya lah mu'takif, akif atau mu'takif. Dan juga syariat i'tikaf ini telah ada pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail, antahira baitiya lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud, ya, bahwa bersihkanlah masjid ini, fasilitasilah untuk orang-orang yang melakukan apa? Tawaf, itu khusus di Masjidil Haram. Wal akifin, beriktikaf, dan ini di Masjidil Haram paling afdal beriktikaf di sana tentunya, tapi tidak terlarang juga atau disyariatkan juga di masjid mana saja, seperti surat Al-Baqarah tadi 187, ya, fil masajid, masjid apa saja. War ruk'is sujud, dan orang yang rukuk dan sujud.
Maka salah satu fungsi masjid adalah untuk rukuk dan sujud dan juga untuk i'tikaf, ya. Itu dalil tentang pensyariatannya dalam Al-Qur'an, ya. Maka ini ketika Imam Nawawi tidak sebutkan, ya, bukan tentu saja luput dari Imam Nawawi, tapi memang tidak selalu beliau sebutkan, ya, dalam setiap bab. Walaupun banyak dalam babnya, sebelum menyebutkan hadis beliau isyaratkan beberapa ayat yang berkaitan dengan hadis-hadisnya. Dan hadis-hadis sangat-sangat banyak tentang i'tikaf, ya, dan juga ijma' ulama kita tentang pensyariatan i'tikaf ini. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di sini katakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu. Kata-kata kana ya'takif ini menunjukkan daimumah, ya, sesuatu yang dilakukan secara mudawamah, secara rutin. Dan memang berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dalam hadis-hadis, dan ketika kita membaca sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara amalan yang rutin beliau lakukan sejak beliau berhijrah, tidak pernah beliau tinggalkan sama sekali, dan ini sunnah sanawiyah atau sunnah hauliyah, sunnah yang sifatnya setahun, adalah sunnah i'tikaf. Beliau tidak pernah ada 1 tahun pun kecuali beliau beriktikaf, ya, sejak beliau berhijrah ke kota Madinah, ya, beliau selalu beriktikaf. Ini juga ditunjukkan dalam hadis kita bahwa kana ya'takif menunjukkan beliau lakukan secara rutin. Al-ashral awakhir, di 10 malam terakhir min Ramadan. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa i'tikaf yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah i'tikaf di bulan suci Ramadan, dan beliau tidak pernah i'tikaf selain di bulan Ramadan kecuali sekali, yaitu ketika beliau tidak menyempurnakan i'tikafnya di bulan Ramadan, sehingga beliau menggantinya di bulan Syawal, ya. Jadi beliau pernah i'tikaf 1 kali di bulan Syawal, bukan di Ramadan. Sebenarnya awalnya di Ramadan, tapi waktu itu ada gelagat yang kurang bagus beliau saksikan, dan beliau memberi pelajaran kepada istri beliau waktu itu, karena beliau i'tikaf, istri beliau juga ikut i'tikaf. Lalu di antara sunnah i'tikaf kan kadang membuat semacam bilik-bilik khusus, tempat-tempat khusus yang kita gunakan untuk fokus konsentrasi ibadah di tempat tersebut. Dan ternyata istri beliau juga melakukan itu, membuatnya, tapi saling membangga-banggakan tentang bilik-biliknya, ya, terkesan ya sekedar mau lihat yang mana paling bagus, ya. Jadi hilang makna i'tikafnya, ya. Jadi mana antum, kemahnya kurang bagus, ya. Jadi ada seperti itu, biasa kan ada gitu, ya. Kalau ada sebagian masjid mungkin yang dia fasilitasi ada bilik-bilik khusus untuk lebih konsentrasi, ya. Atau masing-masing diberikan, silahkan berkreasi sendiri buat bilik-bilik khusus. Itu boleh-boleh saja, tapi hati-hati, jangan kita sibuk dengan itu, ya, tiap hari diganti-ganti sehingga berkurang waktu untuk ibadah. Itu yang Rasulullah tidak suka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, apakah kebaikan yang Anda inginkan? Maka beliau memberikan pelajaran, beliau keluar dari i'tikafnya dan tidak i'tikaf pada tahun itu di bulan Ramadan. Nanti Syawal baru beliau qada. Kenapa beliau qada? Karena sudah menjadi kebiasaan beliau i'tikaf, dan suatu ibadah yang sudah terbiasa kita lakukan, ya, walaupun tidak wajib, maka dianjurkan juga untuk mengqadanya, ya, dianjurkan kita untuk mengqadanya. Apatah lagi kalau cuma sekali setahun saja, ya, setahun sekali seperti i'tikaf. Karena itu beliau i'tikaf di bulan Syawal di tahun itu, ya, khusus tahun itu. Adapun tahun-tahun yang lain beliau mengajarkan i'tikaf di bulan Ramadan. Dan dari dalil inilah ulama mengatakan bahwa i'tikaf itu sepanjang tahun, ya. Umpamanya ada orang mau i'tikaf di bulan Dzulhijjah, ya, tidak ada masalah, di bulan apa saja. Tapi yang paling afdal adalah bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan yang paling afdal, dan contoh langsung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu bulan Ramadan ini
kan panjang, 29 hari atau bahkan kadang 30 hari. Di hari apanya kita itikaf? Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini dikatakan itikafnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir. Berarti afdalnya di bulan Ramadan dan afdalnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan saya mau itikaf di 10 malam pertama saja karena 10 malam terakhir sibuk, ya, banyak yang mau disiapkan untuk lebaran, ya, atau mungkin sebab-sebab yang lainnya? Jawabannya boleh. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pernah mencontohkan. Beliau dalam hadis Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau beritikaf 10 malam pertama bulan Ramadan. Lalu beliau itikaf 10 malam kedua bulan Ramadan, artinya malam pertama sampai malam ke-10. Lalu beliau malam ke-11 sampai malam ke-20. Lalu datang Jibril dan menyampaikan bahwa Lailatul Qadar yang kamu cari itu tempatnya di 10 malam terakhir. Maka sejak itu beliau tidak pernah lagi beritikaf kecuali di 10 malam terakhir. Jadi apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini artinya kebanyakannya, tapi beliau juga telah pernah beritikaf di 10 malam awal dan 10 malam kedua. Jadi tidak mengapa, ya. Tapi yang paling afdalnya di 10 malam terakhir. Dan 10 malam terakhir ini pun jika tidak sanggup kita melakukannya secara penuh, maka silahkan memilih di malam-malam apa saja dari 10 malam terakhir, di genapnya atau ganjilnya. Lebih afdalnya di ganjilnya tentunya, dan utamanya di waktu-waktu yang paling diharapkan terjadi Lailatul Qadar. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa di antara hikmah paling utama orang beritikaf adalah untuk menjaga-jaga jangan sampai Lailatul Qadar luput dari dia, ya, luput dari dia. Jadi kita mengintai Lailatul Qadar seakan-akan kita menjaga itu, ya. Jangan sampai lepas Lailatul Qadar kita berada, ya, di masjid. Kita dalam bahasa hadisnya dikatakan kita nataharra dan naltamis, ya, kita menjaga-jaga, kita meronda seakan-akan kita ronda di masjid di malam-malam 10 Ramadan terakhir agar Lailatul Qadar tidak luput dari kita, ya. Makanya kita katakan walaupun ulama tidak menyebutkan Lailatul Qadar itu cuma haknya orang yang beritikaf, tidak, insyaallah bisa saja didapatkan Lailatul Qadar siapa saja, tapi kita katakan bahwa di antara orang yang paling besar kemungkinannya dapat Lailatul Qadar adalah orang yang beritikaf, ya. Tidak semua, ya, orang yang tidak itikaf itu tidak dapatkan Lailatul Qadar. Ada saja peluangnya, tapi yang paling berpeluang adalah mereka-mereka yang beritikaf. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis ke-1269, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Beliau beritikaf di 10 Ramadan terakhir. Dan lagi-lagi Aisyah radhiyallahu anha menggunakan kata-kata kana ya'takif, menunjukkan bukan sekali tapi perbuatan yang dilakukan secara rutin di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, hatta tawaffahu Allahu ta'ala, ya. Jadi ini mentakid hingga Allah wafatkan beliau. Jadi sejak beliau lakukan, beliau terus lanjutkan sampai beliau wafat. Yang memisahkan beliau dengan kebiasaan itikaf hanya ajal saja. Beliau lakukan ini secara rutin sampai, ya, beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus menjelaskan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keistiqomahan beliau dalam menjalankan sunnah-sunnah. Apa yang beliau telah lakukan, beliau terus pegangi sampai ajal datang menjemput, ya. Dan di atas sunnah yang patut kita konsisten dengannya adalah sunnah i'tikaf. Summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, masih dalam hadis kita ini,
Kemudian setelah wafatnya beliau, istri-istri beliau beritikaf setelah wafatnya Nabi SAW. Muttafaqun alaih. Tidak difahami ya, mungkin orang kalau baca hadis ini menduga dari hadis ini berarti istri-istri beliau nanti baru beritikaf sepeninggal beliau. Summa takafa min ba'dihi azwajuhu. Berarti sebelumnya mereka tidak itikaf. Enggak. Ini pentingnya kita kumpulkan riwayat-riwayat yang ada. Bukan berarti nanti setelah wafat Rasulullah SAW baru istri beliau beritikaf. Tapi menunjukkan bahwasanya sepeninggal Rasulullah kebiasaan ini diteruskan oleh istri beliau. Karena kita sudah sebutkan tadi bahwa istri beliau sudah beritikaf sejak hidupnya Rasulullah. Sofia pernah datang mengunjungi Rasulullah di masjid. Sofia tidak itikaf, tapi di situ ada beberapa istri Rasulullah beritikaf. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah melihat Rasulullah beritikaf, dan ada juga istri Rasulullah yang lainnya. Jadi itikaf ini telah dilakukan juga oleh istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya Rasulullah, dan setelah wafatnya Rasulullah dilanjutkan lagi. Padahal wanita hukum asalnya tidak dianjurkan untuk sholat di masjid. Tapi karena itikaf ini tidak boleh kecuali di masjid, maka wanita pun harus itikaf di masjid, ya, tidak boleh di musholal bait sebagaimana pendapat jumhur ulama kita. Dan Allah sendiri mengatakan kepada istri Nabi, waqarna fi buyutikun, ya, hendaknya kalian berdiam di rumah-rumah kalian, apatah lagi sepeninggal Rasulullah SAW. Tapi karena pentingnya itikaf, mereka keluar dari rumah mereka untuk itikaf di masjid, ya, untuk itikaf di masjid. Cuma ada beberapa catatan penting bagi wanita-wanita yang mau beritikaf. Di antaranya adalah izin dari wali, ya, izin dari wali, yaitu orang tua dan suami, ya, bagi yang sudah bersuami harus ada izin dari walinya. Dan juga catatan penting lainnya, masjid yang kondusif dalam artian masjid yang menjamin wanita-wanita bisa beribadah secara tenang, khusyuk, dan aman dari pandangan laki-laki, ya, karena justru dikhawatirkan, ya, sebagian masjid mengadakan itikaf bersama-sama rame-rame, lalu ada waktu-waktu interaksi antara laki dan wanita pada waktu-waktu tertentu. Ini justru hal yang harus dihindari pada saat kita beritikaf, ya. Maka harus ada jaminan bahwa masjid yang digunakan masjid yang memang kondusif untuk menjaga tercapainya maksud dan tujuan utama dari itikaf tersebut. Jadi ini, ya, menjelaskan tentang disyariatkannya juga itikaf sampai pada wanita pun dianjurkan. Yang terakhir adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritikaf di setiap bulan suci Ramadan asyrata ayyam, 10 malam saja, 10 malam. Falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi, namun pada tahun ketika beliau wafat di situ, i'takafa 20 yauma, beliau beritikaf sebanyak 20 hari. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana konsistennya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritikaf. Bahkan di tahun terakhir beliau beritikaf, beliau tambah lagi, bukan mundur, ya, tapi bahkan tambah lagi sampai 20 malam, ya, 20 malam. Tahun apa maksudnya? Tahun meninggal beliau tahun berapa? Kapan Rasulullah wafat? Tahun 11 Hijriah. Tapi bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Tidak dapat lagi Ramadan. Maka tahun terakhir yang dimaksudkan ini tahun ke-10 Hijriah, ya, tahun ke-10 Hijriah, ya. Beliau melaksanakan itikaf di Masjid Nabawi, ya. Karena beliau selama itikaf di Masjid Nabawi, ya.
beliau iktikaf di Masjid Nabawi. Ini ada khilaf mana afdal, Masjid Makkah atau Masjid Nabawi. Sebagian yang mengatakan Masjid Nabawi karena itulah tempat iktikafnya Rasulullah. Rasulullah tidak pergi ke Mekah untuk khususkan iktikaf, ya. Maka sebagian mengatakan iktikaf afdalnya di Masjid Nabawi karena dicontohkan Rasulullah, ya. Dan juga dari segi kekhusyuan mungkin lebih kondusif dibandingkan Masjid Makkah yang sangat ramai. Tapi jumhur ulama tetap mengatakan di Masjidil Haram karena amalan yang paling banyak dikerjakan pada waktu iktikaf adalah apa? Salat, dan salat di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan tempat yang lain. Adapun Masjid Nabawi cuma 1000, ya, bukan cuma ya, 1000 kali, ya, dibandingkan masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram, ya. Maka ini, ya, kenapa sampai jumhur ulama mengatakan seperti itu. Ala kulli hal, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, bahwa apa saja dari kebaikan yang pernah kita lakukan, jaga terus sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sunnah beliau menjelang kematiannya, beliau tambah kebaikan-kebaikan itu. Dan ini bukan cuma satu contoh ini, ya. Beliau, kata ulama kita, di antara contoh yang lain, beliau itu kalau ketemu dengan Jibril mudarasah sekali setahun saja, ya, sekali setahun mudarasatul Al-Qur'an, ya, di bulan Ramadan bersama Jibril. Tapi di tahun kematian beliau sampai bertemu dengan Jibril 2 kali, ya, 2 kali. Dan begitulah sunnah untuk mencapai husnul khitam, husnul khotimah. Sunnahnya adalah kita mempercepat langkah kita menuju ke finish, mempercepat langkah untuk menjadi pemenang, ya, dan menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita. Maka ini sunnah yang sangat penting yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka azamkan, ya, kawan sekalian, mari kita azamkan bahwa kebiasaan yang kita lakukan sejak dahulu, ya, jangan hanya menjadi nostalgia kita belaka bahwa saya juga pernah, saya juga dulu aktivis, saya juga dulu ahli ibadah, saya juga dulu. Tapi bukan masalah dulunya, bagaimana kita sekarang. Karena innamal a'malu bil khawatim, amalan sangat tergantung bagian paling akhirnya. Maka mari kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kepada saya kecintaan kepada kebaikan hari ini, dan kuatkanlah hati saya untuk bisa mempertahankannya, dan berikan aku kemudahan untuk bisa meningkatkannya sampai waktu yang terbaik bagiku adalah waktu perjumpaan dengan Engkau, ya Allah. Itu doa, ya, yang harus true, yang bagus untuk selalu kita pintakan kepada Allah, disertai upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapainya. Sekali ini wallahu taala alam, dengannya alhamdulillah selesai pembahasan iktikaf, ya, dan kita akan melangkah nanti pada kitab yang baru. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.